Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini ya, di pagi ini sebelumnya bagaimana? Sehat? Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya melanjutkan yang minggu kemarin, sementara Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak semua disesuaikan, dan nanti kalau misalkan ada yang tidak hadir, tidak mengikuti pembelajaran daring ini, silahkan nanti bisa melalui Japri ya. Baik anak-anak, untuk yang sekarang Bismillahirrahmanirrahim, kita akan belajar di seni budaya dan ketampilan. Nah, untuk yang sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya. Adik-adik tahu flora? Nah, di sini ada pengertiannya, ada objek, komposisi, dan juga teknik. Ya. Kalau flora, ada fauna, dan alam benda. Baik, ya. Selanjutnya, di sini pengertian menggambar. Kalau menggambar, sebenarnya itu sudah ada sejak dulu sebelum manusia mengenal tulisan, ya, pada zaman purba. Tapi gambar-gambar yang dahulu itu tidak seperti sekarang. Sekarang modern, serba menggunakan alat-alat yang modern, ya. Banyak ada, selain ada alatnya, kampas, terus spidol dan sebagainya. Kalau zaman dulu tidak ada, ya, karena pada zaman purba itu kebanyakan kalau gambarnya itu selalu dihalunisasikan, selalu dihubung-hubungkan dengan roh leluhur, ya kan? Nah, itu contohnya. Dan gambar-gambar tersebut selalu memberi keberkahan. Itu yang dipercaya, ya. Dipercaya oleh manusia zaman purba, zaman dahulu. Karena berbagai gambar yang ada itu selalu bentuknya itu yang hidup, ya, seperti manusia, terus hewan. Nah, itu kan bentuk-bentuk gambar yang hidup namanya. Kemudian dalam penyampaian sebuah gambar itu bisa merupakan sebuah gagasan atau ide, ya, ataupun bentuknya ekspresi. Misalkan adik-adik sekarang, oh, sekarang saya akan menggambar sebuah alat rumah tangga, berarti masuknya ke alam benda. Atau kita membuat gambar flora. Nah, ya, silakan, ya. Di sini ada yang bentuk tumbuhan, ada yang bentuknya hewan. Jadi sesuaikan yang kalian akan gambar, tentunya sudah ada dalam imajinasi kalian. Mau menggambar apa sekarang saya, gitu kan, ya. Itu adalah penyampaian gagasan, ide, ataupun itu bentuknya ekspresi, ya. Nah, jadi gambarnya di sini terserah kalian mau menggambarnya bentuknya apa? Bentuk floraka, bentuk faunaka, atau bentuk alam benda? Banyak. Yang pasti berbagai macam gambar itu ada dalam ide atau gagasan adik-adik semua. Nah, ini seperti ini adalah lukisan guha prasejarah Lingling dari Sulawesi Selatan. Nah, kenapa? Silakan lihat adik-adik semua. Di situ ada gambar gua, tapi ada telapak tangan. Coba kalau misalkan kita teliti secara dalam, itu mungkin nggak ada gambar telapak tangan di atas gua? Itu kan tidak mungkin. Dalam artian tidak mungkin ada yang menggambar secara manual, ya kan? Nah, itulah terjadi secara alamiah. Nah, makanya orang zaman dulu itu
mengidentikan dengan roh-roh halus ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada gua prasejarah Pulau Seram di Maluku. Itu kan sama. Itu ada gambar-gambar kuda, ada gambar orang, ya kan? Kalau digambar secara sekarang oleh zaman-zaman sekarang kita pakai kanvas dan sebagainya tentu ada perbedaan dan tidak mungkin hasilnya juga seperti itu, ya. Itu terjadi secara alami. Nah, di sini kita langsung ke objek menggambar. Nah, kalau menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga kadang kita memerlukan objek, ya. Objeknya berupa misalkan alam semesta, ya. Ada flora, bentuknya tumbuhan, ada fauna, itu binatang ataupun alam benda. Kenapa harus ada objek? Karena kita bisa melihat secara langsung, ya. Misalkan tumbuhan, coba silakan adik-adik sekarang menggambar bentuknya flora, di depannya ada misalkan pohon rambutan, ya. Silakan dari mulai daun, terus misalkan ke dahan, ya kan, ke batang, itu kan bisa kalian sampai ke akarnya. Seperti apa digambarkan, ya. Nah, itu. Terus fauna. Silakan. Objeknya apa? Objeknya silakan. Adik-adik mau lihat apa? Apakah itu kuda misalkan ataupun yang paling besar itu apa? Gajah, ya. Gajah. Gampang kan biasanya kalau menggambar gajah eh, ada objeknya itu lebih gampang. Jadi kita hanya meniru, ya, meniru di depan ada objeknya, silakan. Nah, kalau yang pelukis-pelukis sekarang itu bisa menggambarkan wajah kita, ya. Tinggal kalian mau bayar berapa, silahkan ke pelukisnya, tolong buatkan gambar saya sedang berduduk. Nah, itu berarti objeknya adalah kita. Nah, ya. Selanjutnya ada yang namanya alam benda. Kalau alam benda itu banyak, ya. Ada berupa alat dapur misalkan, ada piring, ya kan, ada sendok, terus ada meja makan, cangkir dan sebagainya. Itu alam benda masuknya. Jadi tinggal taruh di sebuah meja. Nah, itu silakan digambar. Nah, itu berarti kita menggambar langsung objeknya ada di depan. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan sampai salah. Ada yang melihat, ada yang menggambar melalui imajinasi. Kalau imajinasi itu hayalan. Berarti kita menghayal dulu. Oh, saya akan menggambar sebuah pegunungan. Tapi gunungnya tidak ada di depan. Berarti itu mengandalkan imajinasi. Jika kumaha seperti apa, yaitu, ya. Kalau misalkan objeknya ada di depan mata, berarti itu kita menggambar objek, ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, di sini ada komposisinya, ya. Kalau misalkan kita menggambar, kita bisa membedakan secara komposisi. Kita ambil dua contoh saja. Satu komposisi simetris, yang kedua asimetris. Apa yang dimaksud dengan simetris? Kalau simetris itu menunjukkan objeknya antara bagian kanan dan yang kiri itu sama, ya. Sama gambarnya, sama bidangnya, dan sama besar kecilnya. Itu yang namanya simetris. Kalau yang asimetris, ya, itu hanya objek yang di bagian kanan tidak sama dengan objek yang di bagian kiri. Bidang gambarnya saja tapi terkesan bentuknya seimbang, ya. Nah, jadi simetris itu sama semuanya. Kalau asimetris hanya kesannya saja yang menunjukkan keseimbangan. Mana contohnya? Nah, ini ya. Ini contohnya. Ini ada bulatan-bulatan, bundaran dalam sebuah bidang kotak, ya. Bidang kotak sama dengan yang kiri dan yang kanan itu sama bidangnya. Terus apa namanya, gambarnya sama.
itu adalah lingkaran. Lingkaran kalau disimetris, lingkarannya sama sesuai dengan bidangnya, ya. Kiri kanan itu sama. Tapi kalau asimetris sama dalam hal gambarnya. Itu gambarnya sama sebuah lingkaran. Hanya saja besar kecilnya yang beda. Nah, itu perbedaan antara gambar simetris dan gambar asimetris. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan di pohon, ya, di pohon kita ambil dari depan, ya, objeknya sebuah pohon. Nah, contohnya pohon itu berdiri menjulang tinggi, kita ambil dari tengahnya. Sama kan? Daunnya, batangnya, dan sebagainya sama. Hanya mungkin yang menjadi perbedaan itu adalah besar kecilnya. Kalau sebelah kanan, misalkan, oh di sini daunnya tidak ada atau guguran lah, berarti tinggal rantingnya saja. Kalau yang sebelah kiri itu ranting, daun, dan dahannya sama. Nah, itu ya. Itu yang namanya simetris dan asimetris. Nah, selanjutnya di sini adalah teknik menggambar pelora. Ya, silakan adik-adik nanti membuat peloranya bunga saja ya. Pasti yakin, Bapak yakin adik-adik semua pasti bisa menggambar bunga. Ada bunga mawar, ya, silakan. Ada yang menggambar bunga dahlia dan sebagainya, ya, silakan sesuai dengan yang digambar. Nah, tekniknya silakan. Adik-adik mau menggunakan teknik secara imajinasi atau menggunakan tekniknya pakai objek. Nah, itu ya. Kalau misalkan seperti yang Bapak bilang tadi, kalau pakai objek berarti ada bunganya di depan. Kita tinggal menyalin, ya. Antinya melihat objek, kita salin gambar. Tapi kalau menggunakan imajinasi, kita membayangkan, oh kalau misalkan bunga mawar itu seperti apa? Tuangkanlah ke dalam sebuah gambar. Nah, itu ya. Selanjutnya di sini kalau kita menggambar teknik fauna, fauna berarti hewan ya. Nah, di sini ada kita ngambil contohnya yang gampang saja, bebek ya. Nah, bebek kan itu bisa berupa dari bangun-bangun datar, bisa kan? Ada yang bulatan, ada misalkan segitiga dan sebagainya. Ya, tinggal menyatukan lalu pakai warna ya. Nah, silakan sesuai dengan kemampuan adik-adik saja ya. Nah, itu menggambar fauna. Nah, di sini seperti yang tadi Bapak bilang menggambar alam benda. Inilah contohnya. Di sini ada gelas pakai tatakan kan. Nah, itu. Terus ada yang namanya ini teko dari kaca ya. Nah, ada airnya dan sebagainya ya. Itu tinggal bagaimana kalian memulainya. Ya. Nah, di situ ada gambar ya, dalam artian itu hanya membuat sketsa ya. Sketsa gambar terus dilanjutkan dengan ditebalkan dan pada akhirnya jadinya seperti itu. Tinggal kita pakai aksesoris gambar dan lain sebagainya. Itu. Jadi sesuaikan. Nah, kalau di sini ini menggunakan gambarnya melalui objek yang ada ya. Jadi dilihatkan objeknya. Tuh. Selanjutnya ada yang media menggambar. Kalau media menggambar ya yang zaman sekarang kita pakai pensil, pakai krayon, pakai ballpoint dan juga persiapkan apanya? Kertas gambar tentunya ya. Nah, media menggambar seperti itu. Itu alatnya ya. Selanjutnya ya. Nah, itu dalam hal media menggambar yang kalian ketahui saja, silakan. Mau menggambar seperti apa? Boleh. Bentuknya mau flora, fauna, dan juga alam benda. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Materi tentang flora, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan tujuan Bapak di sini menjelaskan ini
diusahakan adik-adik semua bisa menggambar, baik itu secara imajinasi ataupun melihat langsung dari objeknya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.